Baik, sebelum kita mulai proses belajar hari ini, Bapak minta Doras untuk memimpin doa. Untuk siap damai. Dan selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Cid atas doanya. Mudah-mudahan dengan memanjatkan doa di hari ini kita dilancarkan proses kegiatan pembelajarannya dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT sehingga menjadi orang yang sukses. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai di pelajaran, alangkah baiknya kalau kita perhatikan dulu di sekitar kita ada sampah. Coba kemarin kita buat bekas aktivitas tidak dirapikan lagi. Coba tolong dibersihkan dulu. Ada tisu, biasanya perempuan pakai tisu. Nggak ada. Ya. Kalau ada tisu silakan di masukkan kantong dulu. Ya. Oke. Sudah? Oke, baik, terima kasih atas kebersihan yang kami jaga. Angka baiknya sebelum mulai pembelajaran juga kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, coba kita nyanyikan lagu nasional kita ya. Untuk menambah semangat kita coba nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ini lagu patriotisme, mudah-mudahan kalian menjadi jiwa-jiwa yang patriot dan jangan lemah ya dengan kondisi pandemi seperti ini. Oke, untuk menyanyikan lagu bisa berdiri. Motivasi dan kemauan. Oke, kita mengingat dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kemarin pelajaran apa? Baru seminggu. Ya, pelajaran apa kemarin? Ultra box. Menginstalasi sistem operasi jaringan. Oke.
Eka, kemarin sempat menyimpulkan tentang sistem operasi jaringan. Ya. Apa itu sistem operasi jaringan? Untuk dapat bekerja di dalam Linux, kita harus memakai perintah dasar Linux. Sistem operasi jaringan yang kemarin sistem operasi jaringan perangkat lunak untuk mengelola jaringan. Ya. Kemarin siapa? Kalau nggak salah Adi William ya. Metode menginstalasi sistem operasi jaringan ada berapa metode? Ya. Amin, ada berapa Amin? Ada 4. Apa aja Amin? Nah, ini Amin bantu bapak buat dia Amin, nggak apa-apa. Ya. Apa aja Amin? Yang pertama install baru ya. Dimana proses menginstalasi sistem operasi jaringan ya dengan cara memformat ulang partisi yang ada. Ya. Yang kedua apa Min? Pokok. Ada yang masih ingat? Siapa? Diana masih ingat? Enggak. Ingatnya apa dia? Ingat sama jemuran di rumah. Ya, jadi yang kedua metode upgrade. Ya, apa itu metode upgrade? Di mana seorang user menginstalasi sistem operasi ya, hanya memperbaharui perangkat lunak yang sudah usang, artinya tidak diperman ulang. Yang ketiga multi-boot. Apa itu multi-boot? Metode yang dipakai saat seseorang ingin mencoba sistem operasi yang lain lalu menjalankan sistem operasi yang sebelumnya. Oke, ya. Jadi menginstalasi sistem operasi yang lain, artinya dua sistem operasi dalam satu perangkat yang sama, ya. Dalam hal ini artinya ini diformat ulang secara terus keseluruhan, ya. Hanya saja satu perangkat ada dua sistem operasi yang berbeda. Ya. Contoh misalkan ada Windows, ada Linux, ya. Terus yang terakhir yang keempat metode virtualisasi, di mana bagaimana tadi lihat Untuk membelajarkan khususnya sistem operasi ya. Menginstalasi sistem operasi di atas sistem operasi yang ada dengan bantuan virtual mesin yang kemarin sudah dipraktekkan ya, menggunakan virtual box. Nah, ini metode yang bisa kalian terapkan dalam kasus yang muncul di video kemarin ya. Jadi kamu bisa menginstalasi sistem operasi di atas sistem operasi yang ada pada laptop yang kamu gunakan tanpa harus merusak sistem operasi yang ada. Ya. Nah, jadi ketika kamu belajar Linux di atas Windows, kamu bisa gunakan yang namanya VirtualBox. Ya. Hari ini materinya melanjut materi yang kemarin tentang sistem operasi jaringan, di mana hari ini adalah tentang directory Linux dan perintah dasar Linux. Ya, mengapa kamu harus belajar perintah dasar Linux dan directory mengenal ruang lingkup struktur dari Linux sendiri? Ya, kalau kalian tidak mengenal, tidak mengetahui kondisi rumah kamu, maka kamu tidak akan tahu sisi rumah kamu. Ya, maka ketika kamu belajar sistem operasi, baik Windows maupun Linux, ya, kamu harus menguasai dulu, memahami dulu sisi rumah kamu dulu. Apa-apa aja yang ada di dalam ruang di dalam rumahmu. Apakah ada kamar mandi, apakah ada kamar tidurnya berapa ruang, dan fungsinya untuk apa ruang itu. Ya, sama di sistem operasi di Windows ada yang namanya drive C, drive D, ya, drive K. Nah, kalau kamu tidak paham dengan pembagian ruang-ruang itu, maka kamu akan bingung dalam mengelola file di dalam sistem operasi.
Apalagi kalau kita mengenal Linux, ya, Linux itu berbeda dengan Windows, ya, direktorinya banyak, ya, maka nanti akan bahas tentang direktori Linux. Setelah itu baru perintah dasar Linux. Berbeda dengan di Windows. Ketika Windows kamu gampang tinggal klik, ya, di mouse dengan metode drag and drop. Ya, masih ingat apa itu drag and drop? Drag and drop. Drag itu geser dan meletakkan. Itu fungsi daripada mouse. Ya, mouse itu fungsinya drag and drop. Itu sebenarnya perintah, ya, yang difungsikan oleh mouse. Kalau kita bahasakan perintahnya adalah misalkan copy, ya, mau copy, maka oleh mouse diperintahkan klik kanan, ya, terus cari tab copy, maka kamu bisa mengcopy, kan gitu. Tapi kalau di Linux kamu harus kuasai perintah dasar untuk mengcopy. Nah, mengapa sih harus belajar seperti itu? Karena, ya, di Windows memang dengan kemudahan lebih unggul, ya, maksudnya secara tampilan lebih unggul, ya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang oleh sistem operasi berbasis GUI tidak bisa diatasi oleh sistem operasi tersebut, ya. Apalagi yang terkait dengan keamanan jaringan. Ya, untuk keamanan jaringan kita harus menguasai yang namanya Linux, ya. Kayak nanti lebih jelasnya di materi kita akan bahas. Oke, sebelum mulai absen perkenalan lagi, ya, ada beberapa yang sudah izin sama Bapak, ya, karena mungkin kondisi tertentu, ya, dan memang kita juga kemarin dari dinas sudah datang ke sini untuk verifikasi untuk kegiatan tahun ajaran baru. Nanti kita akan melaksanakan PTM, pelaksanaan tatap muka terbatas, ya. Alhamdulillah sudah diverifikasi kemarin, ya, dan mendapatkan nilai yang bagus, ya. Hanya saja kita lihat perkembangan lagi nanti di luar sana, karena di beberapa daerah ternyata mengalami kelonjakan sampai beberapa ratus%, ya. Mungkin kalau di Bogor belum, ya, tapi kita antisipasi jangan sampai mengarah ke arah situ, ya. Mudah-mudahan kita masih dalam kondisi seperti ini sehingga tahun depan kalian bisa maksimal belajar tatap muka. Kalian tidak tertinggal lagi materinya, pelajarannya. Apalagi pelajaran produktif, kamu harus praktek, ya. Bagaimana praktek kalau di rumah? Dengan kompetensi kalian kelas 12 itu kan sudah meningkat dan perangkatnya sudah lumayan yang harus dipenuhi, ya, yang mungkin harganya tidak bisa dijangkau, ya, oleh pribadi, ya. Bapak absen dulu. Pertama bulan dari hadir, ya. Imam berakhir, ya. Bunga Nurulita, ya, izin kemarin. Paulina, ya. Eka bulan dari. Abdul Rashid, Revianti izin. Abdul Hamid, Apriyadi, ya. Syaresa, Aura, Diana, Levana, Yuni Eka, Wiwin, Adi Yurya. Tadi kemarin bukan izin, nah? Oh, yang lain. Husnia, Mika Asria, Yonita, Dela. Kamu juga, ya. Bapak ngambil dari Jun kemarin, Mas. Sirahayu, Syifa, Siti Nafisa, Amalia, Ardiansa, izin Faisal Azhari, Dendi, Muslimah, Rani. Siapa lagi, Bu? Siapa?
Wasilah ya? Wasilah bukan boleh tadi? Ya ada nggak catat? Iya, oke. Wasilah ya. Oke Bapak catat wasilah. Baik, untuk melanjutkan materi hari ini Bapak akan masuk ke inti. Di sini ada video ya. Kalian perhatikan dulu video berikut ini. Silakan disimak. Di sini ada tema ya yang bisa kalian ambil hikmahnya. Oke, sebentar Bapak satu ya, Bapak perlu share. Itu pengenalan tentang direktur Windows. Oke, itu seberapa sering. Jadi kan gambaran tentang perbedaan Windows dan Linux ya. Bagaimana direktori Windows, bagaimana direktori Linux ya. Di situ ada semacam percakapan ya dari dua orang ya. Yang satu orang menggunakan Windows, satu orang menggunakan Linux. Dari percakapan tersebut diambil satu permasalahan ya. Ketika seseorang berpikir Linux itu sulit karena cara kerjanya harus menggunakan perintah dasar, terus tampilannya juga monoton yang hanya berupa teks saja untuk berbasis CLI-nya ya. Tapi ada yang berbasis GUI-nya juga ya. Nah, ketika muncul permasalahan seperti itu, maka bisnis kalian harus sudah terbuka pikirannya. Apakah sudah sampai di situ aja? Apakah kamu harus menggali sebenarnya terkait dengan masalah tersebut? Kira-kira apa yang bisa kamu gali dari masalah tersebut? Apa sih inti masalahnya? Ya, Bapak sudah buka tadi di prolog, di pembukaan. Ya, sebelum kamu mengatur rumah kamu harus tahu selisih rumah kamu dulu, harus kenal dulu dengan ruang-ruang yang di dalam rumah kamu. Maka kamu dapat mengelola dengan baik ya. Sama ketika sistem operasi, ketika kalian belum kenal, maka kamu menganggap paradigmanya ya yang image-nya di luar saja. Kata orang sulit, tapi karena belum kenal sebenarnya. Coba kalau kamu sudah kenal, maka kamu akan ya mungkin kamu akan nyaman nanti ya, hanya saja karena kamu belum kenal sehingga kamu belum tahu
apa-apa keunggulan-keunggulan dari sistem operasi tersebut. Ya, secara tampilan memang tadi GUI atau Windows lebih menarik, ya. Tetapi secara fleksibilitas, ya, terus secara reliabilitas itu lebih unggul dalam Linux. Ya, keamanan jaringannya. Ya, karena dengan Linux kita bisa memprotek, ya, dari mulai directory sampai dengan file. Ya, ketika seseorang diberikan perizinan baik grup baik luar, ya, ketika diperbolehkan untuk merubah data maka baru bisa, ya. Tetapi kalau di Windows tidak ada fasilitas itu. Ya, kalau di Linux kamu bisa memprotek sampai dengan file, ya, sehingga orang lain tidak bisa mensabotase apa-apa yang ada di dalam ruang Linux kalian. Terutama itu berkaitan dengan server, karena server itu pusatnya adalah data. Ya, data itu adalah bagian terpenting di dalam suatu sistem. Ya, karena yang dilindungi adalah data. Ya, kamu bisa bayangkan data apa ketika banyak nasabah di situ, rekeningnya banyak yang dibobol orang, yang menjadi taruhan itu kan nomor rekeningnya aja, tetapi yang ditaruhan adalah nominal uangnya juga kan, ya. Makanya itu betapa pentingnya suatu keamanan jaringan. Ya, maka itu tugas kalian ketika kalian nanti menjadi seorang administrator jaringan, ya, yang harus kalian lakukan adalah menguasai sistem operasi Linux itu sendiri. Ya, dalam hal ini terutama tentang perintah dasarnya, karena untuk mengelola itu kamu butuh perintah dasar. Ya, oke, kita masuk ke materinya, namun nanti ada beberapa penilaian yang Bapak harus beri gambaran dulu di kalian supaya kamu tahu acuannya untuk proses belajar hari ini. Jadi yang pertama penilaian pengetahuan, ya, sejauh mana kamu menguasai konsep-konsep dasar tentang directory Linux dan tentang perintah dasar Linux. Ya, jadi sejauh mana kamu paham tentang pengetahuan dasar-dasar tersebut. Ya. Yang kedua keterampilan. Jadi nanti pada saat dengan keterampilan yaitu berupa LKPD ini kamu berkelompok, ya, berkelompok untuk mengerjakan suatu masalah yang muncul. Tadi sebenarnya nanti ada masalah juga di inti, ya, di pembahasan seperti apa yang Bapak paparkan, namun di awal sebenarnya ada masalah. Nah, itu nanti dituangkan di LKPD ini. Ya, nanti ada LKPD, ya, kamu harus membaca directory. Kalau kamu belum paham bentuk directory, susunan struktur directory-nya, nanti kamu bingung. Ya, apa sih yang harus saya lakukan? Ya, maka tugas kalian adalah sebenarnya sebelum Bapak menjelaskan, menjabarkan, ya, pembahasan tentang directory Linux dan perintah dasar Linux, ya, tugas kalian seharusnya sudah mengeksplor terlebih dahulu. Ya. Artinya kamu sudah berpikir lebih awal tentang ketika muncul wacana directory Linux, kamu sudah muncul di pikiran kalian apa sih itu directory Linux, bagaimana sih bentuknya, terus apa sih yang harus dilakukan, ya, siapa sih yang bisa melakukan itu, ya. Nah, itu harus muncul di pikiran kalian sebagai rasa motivasi atau keinginan kalian untuk tahu. Kalau itu nggak muncul, maka kamu akan sulit nanti dalam memecahkan masalah. Ya, kamu bisa menyelesaikan masalah itu karena kamu punya motivasi, rasa ingin tahu. Sama ketika kalau kamu punya HP, ya, itu disuruh nggak kamu punya HP? Ya, karena keinginan kamu nggak. Oke, ketika kamu tertarik dengan salah satu aplikasi, misalkan apa ya? Misalkan apa? TikTok, misalkan kamu tertarik sama TikTok, Bapak nyuruh kamu nggak?
buat pelajaran TikTok? Enggak, karena kamu tertarik, kamu mencari tahu sejauh mana kamu mencari tahu sehingga kamu memahami tentang aplikasi tersebut. Ya, nah hal seperti itu karena punya motivasi, punya keinginan, rasa tahu, kamu lebih cepat memahami sebenarnya. Berbeda ketika kamu tidak punya motivasi, Bapak maksain kamu nih, tolong cari informasi. Bapak jelasin, ini loh, vektor itu seperti ini. Tapi kamu tidak punya motivasi dalam diri kamu sendiri. Kamu tidak punya rasa ingin tahu. Ya, yang mau sampai kapanpun nggak akan masuk dalam pikiran kalian karena kamu tidak punya motivasi keinginan untuk mengembangkan kepengetahuan kalian. Ya, contoh kamu aplikasi TikTok dengan mudahnya belajar sebenarnya. Tetapi kalau modelnya beda, besok belajar TikTok ya, Bapak ajarin TikTok caranya ini. Ah males Pak, karena bukan dorongan dari diri kalian sendiri. Maka ketika kamu mencari solusi dari masalah adalah ya kamu motivasi dulu yang harus kamu tinggikan, ya harus kamu munculkan. Jadi itu yang terakhir adalah penilaian sikap. Jadi mohon sangat diperhatikan ketika proses belajar. Ya, Bapak sudah membahas dengan kelas 10 kemarin mengevaluasi. Apa sih bagian dari mengevaluasi? Mengevaluasi itu artinya bukan di endingnya saja. Ya namanya mengevaluasi itu adalah proses belajar dari kamu awal sampai dengan akhir nanti. Dari kamu semester 1 sampai dengan semester 2 harus dievaluasi proses belajarnya sudah benar atau belum. Jangan orientasinya nilai saya harus 80, harus besar misalnya. Tapi proses mencari nilainya itu tidak kamu jalani dengan baik. Hasil apa? Segala cara kamu lakukan. Yang penting nilainya gede, nyontek aja. Apalagi dengan model sekarang kan. Ya belajarnya di rumah, isi ujiannya di rumah. Misalnya, ya gampang aja tinggal buka buku aja. Ya. Makanya yang perlu dievaluasi adalah proses belajarnya. Kamu dievaluasi punya motivasi nggak ketika mau belajar? Evaluasi diri sendiri kamu. Pas kita punya motivasi Pak, saya harus evaluasi diri saya. Kenapa sampai tidak muncul motivasi? Ya. Terus setelah karena begini, ketika kamu punya motivasi belajar, kamu sudah siap mau belajar. Kamu siapnya itu bukan pas mau jam masuk, tapi sebelum kamu semalam Bapak bilang besok masuk, kamu tuh udah siap dari semalam seharusnya. Ya bukan ketika mau ngomong jam 1 baru Bapak WA, ayo mau mulai. Bukan, siap itu motivasi muncul ketika kamu siap itu dari semalam kamu sudah menyiapkan. Sehingga apa? Karena motivasi kamu mau belajar, ya kamu sebenarnya jam 1 harusnya sudah hadir di sini. Kenapa? Gitu. Kurangnya motivasi. Itu harus evaluasinya harus. Karena apa? Ya, itu artinya perkembangan dari proses belajar kamu tidak meningkat, bahkan menurun dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya. Kenapa? Ya mungkin ketika pandemi itu melanggar peraturannya semuanya melanggar. Ya. Tapi kita harus kembalikan ke mindset awal, maupun kondisinya seperti apapun, ya kita harus punya prinsip. Kalau kita tidak punya prinsip, ya maka ya kita akan terbawa arus. Ya. Jadi penilaian sikap adalah bagaimana kita bersikap. Kalian bersikap dengan teman kalian bersikap dengan kami Dewan Guru, ya. Bagaimana kalian bersikap kepada rasa sosial kamu, rasa religi kamu. Apakah kamu sudah sholat hari ini? Zuhur, ya. Yang sudah yang dulu, ya. Subuh sudah,
kesiangan juhur, kecapean, ya. Maghrib ketiduran, jadi ya motivasi kita harus kita tingkatkan lagi, ya. Sikap kita, karena proses belajar itu bukan proses berubahnya, berkembangnya pengetahuan kita saja, tapi kita harus melihat sisi pengembangan perubahan dari tingkah laku kita juga. Ya, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi baik. Ya, contoh sholat 5 waktu sudah baik belum? Ya, maksudnya sudah wajib kan? Ya, untuk lebih baiknya kita bisa laksanakan sholat sunnah. Sikap kamu sama teman kamu sudah baik. Ya, tapi ada yang lebih baik lagi apa? Mungkin kamu lebih dermawan sama teman kamu, sehingga kamu menjadi lebih sosialnya lebih tinggi lagi. Maka itu berubah sebenarnya sikap kamu. Ketika kamu membantu teman kamu yang biasanya bantunya dalam hal-hal negatif, kasih contekan, maka kamu berubah dengan cara menolong teman kamu dengan menyelesaikan masalah. Itu perubahan sikap. Dan yang tidak dewasa menjadi dewasa. Itu salah satu penilaian sikap nantinya. Ya, Bapak nggak usah makro kamu seterusnya. Ya, kamu sudah dewasa. Masa Bapak harus lihat kamu sholat di rumah tangga? Ya, kamu sendiri yang menilai sikap kalian. Tapi dalam tindakan keras, Bapak menilai sikap kalian. Bagaimana kamu ketika belajar, ya, bagaimana kamu ketika bersosial dengan teman kamu, ketika di lingkungan belajar itu terlihat. Oke, paham? Oke, itu 3 kompetensi kalian yang harus kalian capai dalam pengambilan nilai, ya, evaluasi. Ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya per kelompok, kelompoknya penulisannya kemarin, ya. Ya. Masuk lagi yang tadi. Tadi sampai mana? Oke, sekarang. Oke, nah ini struktur directory di Linux. Kalau mau diperagakan, kalau di Windows, brain C, brain D, brain E cuma 3. Lihat perbandingannya. Kalau di Linux, directory-nya banyak. Bagaimana kamu bisa mengelola file atau directory Linux kalau kalian tidak mengenal directory Linux yang sebanyak ini? Maka tuntutan kalian, tugas kalian adalah motivasinya mau belajarnya sampai mana. Ya, kalau kamu apatis, diapain itu aja, kamu nyampe nggak? Kira-kira akan paham tentang struktur directory ini? Bapak rasa akan sangat sulit. Ya, maka muncul dulu motivasinya. Kalau kamu muncul motivasi, maka kamu akan dengan segala cara mencari informasi-informasi terkait apa yang ingin kamu ketahui. Oke, di sini ada beberapa directory. Ini directory tertinggi, namanya directory root. Oke, ini /root, dibacanya /root. Ini adalah directory yang tertinggi di dalam Linux. Ya, ini directory Linux itu sendiri bentuk directory-nya itu FHS atau apa? File Hierarchy System. Ya, di mana bentuk directory-nya berupa struktur hierarki bertingkat. Artinya directory ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, kenapa? Ya beda dengan di Windows. Kalau di Windows tidak saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ya kalau sistem, ya bagiannya sistem. Tapi kalau ini satu dengan yang lain saling
terhubung. Maka disebut juga dengan FHS tadi, ya file hierarchy system secara hierarki. Terus ini slash root membawahi beberapa directory, ada dev, proj, home, etc. Kan? Ya. Nah ini masih banyak sebenarnya nanti ya ini yang muncul. Nah nanti di home ini ya ini area kerja, ruang kerja. Kalau di Windows itu dokumen ya. Jadi data yang berkaitan dengan user ini adanya di home, baik dokumen, file, video segala macam ya, adanya di home ya. Nah lihat yang tanda merah ini adalah tugasnya, masalahnya ya. Bagaimana di sini apa? Mulai dari sini urutan nomor 2 directory Edoy. Bagaimana cara bikin directory Edoy? Di dalam directory dev. Dev ini berada di bawah directory slash root. Oke, maka kamu harus tahu alur pembuatannya bagaimana. Kalau di Windows kan enak, tinggal klik kanan, new folder, kasih nama foldernya. Ya, itu enggak. Kalau di Linux kamu harus pakai perintah dasar. Oke, jadi ini masalahnya itu muncul di LKPD. Kamu harus pecahkan masalah itu. Untuk mengatasi masalah itu tadi sudah muncul. Bapak akan jelaskan sedikit. Adapun terkait dengan kurangnya informasi dari Bapak, maka tugas kalian mencari informasi di luar. Ya. Nanti setelah itu kita akan praktekkan perintah dasarnya. Ya, secara berkelompok seperti kemarin. Ya, itu ada 6 kelompok. Ya, 6 komputer sudah saya siapkan, sudah Bapak install Linuxnya dan perintah dasarnya nanti kalian lakukan di situ. Oke, next. Oke, di sini muncul bagaimana struktur directory Linux, apakah sama dengan Windows? Oke, sudah Bapak nggak perlu bahas, pasti beda. Apa itu command line, interface atau dengan CLI? Ya, fungsinya bagaimana? Ya, nah CLI itu adalah command line interface, ya, atau sistem operasi berbasis teks. Ya, tatap mukanya command line interface-nya atau interface-nya berupa tatap muka teks. Ya. Oke, ini strukturnya, perbedaannya. Kalau di Windows ini ada dari C, ya isinya tentang program file atau sistem. Ya, di drive B ada data, ya, drive E backup, biasanya untuk backup. Sekarang Pak lihat di partisi atau di directory Linux. Ini tadi root. Di dalam ada root lagi. Kalau ini slash root nanti beda. Ya, ini root. Ya root aja, bukan slash root. Ya. Ada root, ada etc, ada home, ada file. Tadi ada dev. Ya sebenarnya kan banyak sebenarnya. Ya. Ini hanya beberapa saja yang muncul. Oke, sebagai gambaran saja. Next. Nah ini struktur directory Linux. Ini root directory yang tertinggi. Ya, nanti penjabarannya setelah ini. Ya, sekarang kalian lihat dulu bagiannya. Inilah struktur Linux lebih banyaknya directory Linux. Ya, kalau kalian tidak kenal dengan dorongan ini maka akan bingung. Kamu mau kencing, masuknya ke kamar tidur. Ya, jadi kamu kenal dulu nih. Ya, yang mana untuk data, yang mana untuk sistem, ya. Oke, lanjut. Bapak akan jelaskan baru. Yang pertama slash root adalah directory tertinggi dalam hierarki file sistem berbasis GNU atau Linux. Directory ini merupakan induk bagi directory lain seperti home, proj, start, dan lain-lain. Jadi posisi tertinggi adalah slash root yang paling atas tadi. Lambangnya adalah ini slash. Oke, next. Ya, lanjut. Nah, ini root, ya.
Kalau tadi slash root, kalau ini root, directory root adalah tidak sama dengan directory slash root. Ya, directory ini adalah directory user root. Jadi di bawah root ada user. Nah, user itu punya root sendiri. Ya, untuk ruang kerjanya. Ya, oke, lanjut. Home. Nah, ini tadi directory merupakan rumah bagi user biasa di dalam operating system. Ini untuk file, penyimpanan file yang berupa dokumen atau teks dan lain-lainnya. Ya, kalau di Windows drive D atau dokumen. Oke, lanjut. Ini USR ya, atau user tulisan file dengan bekas yang berhubungan dengan user. Ya, di dalamnya terdapat file binary atau library, dokumennya juga source code. Ya, karena di dalam Linux itu pembacaannya terbacanya file, beda dengan Windows. Kalau Windows terbaca bentuknya directory-nya berupa grafis. Kalau untuk folder, datanya folder. Tapi kalau di Windows terbacanya file nanti. Ya, kayak biasa terus, Bapak nggak usah cobain aja, nanti kalian silakan searching. Ya, lanjut. Ada apa aja? Ada bin, ya. Ya, ini memang directory misalnya file eksekusi. Lanjut lagi. Ya, ada lagi sbin, beda tadi bin, ini sbin. Ya, kalau sebenarnya ini directory berisikan file-file executable yang bisa dilakukan oleh installer. Artinya untuk pengolahan yang lebih jauh lagi. Contoh pengolahan jaringan, maka file-filenya tersimpan di sbin. Ya, OPT. Nah, ini OPT operator ya bisa dengan aplikasi third party yang diinstal. Ya, karena ada sistem aplikasi yang cara penginstalannya secara otomatis, ya ada yang diinstal secara manual. Nah, yang tempat itu tadi file-filenya masuk secara manual masuk ke third party tadi ke OPT. Ya, lanjut. Boot. Nah, ini file tentang bootloader pada proses awal menyalakan komputer, maka ada proses booting. Nah, file-filenya ada di boot. Oke, lanjut. Oke, ini etc untuk konfigurasi yang ada di dalam sistem Linux. Ya, etc. Kalau kamu mau konfigurasi tentang pengolahan tertentu, contoh file jaringan, maka perintahnya adalah memang directory-nya akan terisi di /etc tadi. Maka ketika ingin membuka file directory etc, perintahnya adalah nano/etc nanti. Ya, oke, lanjut dulu supaya nanti masuk ke perintah dasar. Oke, ini D, ya silakan dibaca. Ini untuk perangkat keras. Jadi perangkat keras itu terbacanya adalah /d. Beda dengan di Windows. Kalau Windows kamu klik device manager, kamu ingin lihat perangkat apa? Misalkan mouse, maka muncul nama harddisknya. Misalkan melihat harddisk, nama harddisknya apa, terus nama mereknya apa gitu misalnya, itu muncul keterangannya. Tapi kalau di Linux ini berupa file, ya, maka bentuk penulisannya adalah /d/ misalkan harddisk. Harddisknya adalah jenis apa, maka terdacanya adalah /sdh, sdb, sdc. SD itu maksudnya apa? Harddisk primary, ya, bentuknya apa? Ya, SDB / tercolok di secondary bentuknya atas. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah media. Ya, ini adalah file yang berisikan suatu perangkat yang terinstalasi di dalam perangkat komputer. Ya, next saja, lanjut. Oke, ini mount, ya sama mount juga, ya kayak tadi. Yang terinstal di dalam perangkat dalam hal ini adalah properties yang sendiri. Jadi terbacanya ini di dalam /mount. Lanjut. Oke, yang terakhir ada procs. Ya, lanjut aja terus. Bapak akan menyebutkan bagian-bagiannya srv, lanjut lagi. Oke, ada tab. Ya, oke, nanti materinya Bapak akan kasihkan kepada kalian. Ada var. Lanjut. Ada apa lagi? Oke. Jadi itu beberapa, ada 17 ya, directory yang harus kamu kenali dalam Linux. Dan fungsi-fungsinya tadi untuk apa?
Ya, jangan sampai nanti salah menyimpan filenya. Ya, jangan sampai kamu menyimpan dokumen naruhnya di file bootloader di direktorinya bootloader. Ya, nggak jadi masalah, cuma nanti pada saat mencari informasi tentang file tersebut bingung. Oke, lanjut. Definisi CLI sendiri adalah mekanisme interaksi dengan sistem eh, operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Oke, lanjut. Jadi untuk penggunaan CLI sendiri atau sistem perintah dasar Linux sendiri sifatnya adalah cache sensitif. Maksudnya apa? Cache sensitif itu besar kecilnya huruf berpengaruh. Kalau hurufnya huruf kecil di direktorinya kamu ketiknya huruf besar, maka perintahnya tidak bisa dieksekusi karena salah pengetikannya. Ya, beda dengan di DOS. Pernah belajar DOS? Ya, kalau di DOS besar kecilnya huruf tidak masalah. Ya, tapi kalau di Linux bermasalah. Oke, lanjut. Oke, ini keuntungannya ada flexibility, reliability, speed, experience, dan fun. Ya, flexibility, ya fleksibel, reliability, ya speed, kecepatan, experience, pengalaman. Ya, jadi kalau kamu belajar dengan perintah dasar itu, maka kamu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru karena Linux itu sifatnya source code. Ya, dan open source itu bisa diambil secara gratis dan bisa dikembangkan lagi. Ya, jadi kalau mau belajar Linux, kamu bisa mengembangkan sistem operasi yang ada sehingga menjadi Linux turunan yang lain. Ya, tapi kalau Windows itu kan berbayar, kamu nggak bisa merubah isinya karena sudah paket. Tapi kalau Linux itu bisa berubah, maka kamu punya pengalaman di situ nanti. Faktornya apa? Untuk orang-orang tertentu mungkin itu merasa suatu hiburan. Karena apa? Ini harus main otak. Ya, karena kamu harus menghafal, harus berkreasi, ya, harus segala kemampuan harus kamu lakukan di dalam Linux berdasar Linux. Kalau kamu tidak punya kemauan untuk mencari informasi, maka salah satu fungsi tadi tidak akan tercapai. Ya, lanjut. Oke, ini lanjut aja dengan Linux untuk masuknya nanti kita harus praktek. Next. Oke, ini untuk masuk ke Linux. Ini sudah berbasis GUI Linuxnya. Ya, tampilannya sudah GUI. Nah, nanti ketika masuk ke Linux ini kemarin yang udah Bapak belum selesai ya kemarin ya misalnya. Jadi tampilannya terminalnya seperti ini. Ya, teks saja, nggak bisa kamu pakai mouse. Jadi yang kamu bisa gunakan hanya keyboard aja nanti. Oke. Nah, kalau kamu terbiasa dengan mouse, maka kalau tidak terbiasa pun dengan perintah dasar ini menjadikan ketidaknyamanan, maka harus dibiasakan. Oke. Next. Nah, oke, kita coba masuk ke perintah dasar ini. Setelah ini kalian silakan mengerjakan LKPD dan dipraktekkan. Ya. Namun sebelum praktek, ya kamu diskusi dulu. Ya. Oke, perintah dasar itu sambil dilihat karena di sini ada nanti jawaban dari permasalahan itu. Oke, perintah dasar itu yang pertama. Ya, nanti durasi itu bersifat sensitif, artinya besar kecil nyambung berpengaruh terhadap perintah. Ya, lanjut. Yang pertama perintah dasar PWD. PWD, ya. Ini perintah berfungsi untuk menunjukkan lokasi di mana ya direktori kita di mana kita bekerja. Ya, kita ingin tahu posisi kita ada di direktur mana nih kita bekerja di awal. Ya, maka perintahnya adalah PWD. Pengetikannya adalah PWD. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah LS. LS adalah perintah untuk melihat isi direktori.
Kalau di Windows kamu tinggal klik aja, buka direktorinya, kamu klik 2 kali, maka akan terbuka direktori yang kamu buka. Misalkan dokumen kamu klik 2 kali, isi dari dokumen akan muncul kan? Ya. Tapi kalau di Linux untuk melihat isi direktori tertentu maka harus menggunakan perintah ls. Perintahnya satu ls. Oke. Namun kamu perhatikan dulu sih. Di sini ada lambang apa? Dolar. Ya. Ini menandakan dia sebagai user biasa. Ya, tadi kan lihat di direktori ada slash root, ada root. Nah, dia hanya sebagai root saja, bukan slash root. Untuk menjadi super user atau slash root, maka perintahnya adalah su nanti atau sudo su. Ya, maka dia akan berubah, bukan dolar lagi. Ya, tetapi ya hashtag. Do you know lambangnya hashtag seperti apa? Pagar. Makanya berubah jadi pagar. Ya. Nah ini udah apa? Nah ini menandakan dia user. Betul. Dia menandakan seorang usernya. Ini Nova, dia nama komputernya, hostname. Hostname, user, directory, dia sebagai apa? Menandakan sebagai apakah sebagai user biasa atau sebagai user super user. Dan di sini area directory bekerjanya nanti. Ya, di sini area bekerjanya biasanya di sini ada slash lagi nanti. Ya. Oke, lanjut. CD. Ya. Check directory. Lain jeruk bembek lain. Check directory CD. Ya, ya. Ini adalah perintah untuk digunakan untuk berpindah dari direktori yang aktif ke direktori yang lainnya. Artinya direktori yang kita bekerja, kita mau pindah ke direktori yang mana? Maka perintahnya adalah cd. Ya, contoh cd slash etc slash network. Maka dia akan pindah ke direktori etc, pindah juga ke direktori network di dalam etc. Ya, karena di dalam etc ada direktori network, maka dia pindah ke direktori network sebenarnya. Oke, lanjut. Ya. Terus, nah ini mkdir singkatan dari make directory. Make directory. Ya, apa itu? Make directory. What's the meaning of directory? Make apa make? Make who? Membuat who? Directory, membuat directory. Oke, perintah ini digunakan untuk membuat sebuah directory. Berikan contohnya. Mkdir Nova. Mkdir ini contohnya mkdir Debian. Maka dia membuat folder yang bernama Debian. Ya. Oke, lanjut. Atau contoh spasinya mkdir spasi bms, maka membuat direktori yang bernama bms. Lanjut, next. Nah ini kita langsung praktekkan nanti. rmdir kebalikannya. Kalau tadi membuat, ini menghapus. Singkatannya apa? Oke, ada yang bisa nyerempet nggak? rm singkatan apa? Menghapus apa? Remove directory singkatan artinya adalah menghapus directory. Contohnya ini tadi rm dir directory bms. Ya. Oke, lanjut. Touch adalah membuat file. Kalau tadi membuat directory, ya ini membuat file. Perintahnya adalah touch. Touch diikuti dengan nama filenya apa? Ya misalkan touch tekan di 1 titik teks. Touch latihan titik teks. Oke, lanjut. Oke, berarti kamu sudah bisa menggambarkan sebenarnya. Kalau kamu pahami, ya lihat ya KPD-nya
Di situ kan ada membuat directory, ya. Oke, lanjut CP, ya, mengcopy file atau folder, ya, mengcopy file atau folder, ya. Lanjut, ya, lanjut. RM ini menghapus file. Kalau tadi RM itu menghapus directory, kalau ini RM menghapus file. RM yang tadi kami buat apa? BMS lebih text misalnya. RM spasi nama file, ya. Lanjut. MV itu memindahkan move, ya, directory, ya, memindahkan sebuah file atau directory. Lanjut. Cat itu untuk melihat isi dari suatu file, ya. Lanjut. Add user untuk menambahkan user, ya. Lanjut. Bapak skip aja, ya. Nanti untuk pemahamannya nanti pas praktek, karena problem solvingnya pada saat praktek, ya, karena nanti beda-beda. Linux Debian, Linux Mint, Linux Ubuntu kadang-kadang beda cara ketiknya, ya. Maka kasus problem solvingnya ketika praktek nanti, Pak kok ini nggak bisa padahal perintahnya sama. Lihat, nanti kamu akan mencari masalah-masalah terkait ketika proses belajarnya, ya. Oke, so nah ini untuk masuk ke dalam untuk masuk sebagai supervisor, perintahnya ada ya. Lanjut. User del tadi membuat, sekarang menghapus user, ya. Lanjut. Oke, grup N menambahkan grup, ya. Lanjut. Grup del menghapus grup, ya. Lanjut. Ya, ini grup untuk melihat anggota suatu user di dalam grup. Lanjut. Oke. Itu beberapa perintah dasar. Itu perintah dasar minimal yang harus kamu ketahui dulu, ya. Nah, nanti dari tiap-tiap perintah dasar tadi banyak jenisnya, maka kamu harus benar-benar yang mencari informasinya. Karena untuk melihat jenis-jenis itu semuanya tertuang di dalam Linux itu sendiri. Nanti kamu mencari informasi tentang perintah ls itu banyak, ada ls min l, min h, min n, segala macamnya. Informasinya ada di Linux. Nah, ada perintah dasar untuk mencari informasi perintah tersebut, ya. Jadi untuk mengembangkannya kamu gampang kalau di Linux, karena di situ ada informasi untuk mencari perintah dasar. Hanya saja perintah dasar umumnya adalah yang tadi. Nanti baru untuk pengembangannya butuh perintah-perintah yang lain, ya. Dari pengembangan perintah dasar tadi, ya. Hanya saja nanti ada perintah dasar untuk pengelolaan, contoh untuk jaringan. Perintahnya nanti ada yang namanya nano /etc/network/interface, ya. Terus perintah untuk menginstal ada yang namanya apt. Nah, itu kan nggak ada di perintah dasar tadi. Nah, kamu bisa cari nggak sih seperti itu sebenarnya? Kamu bisa belajar sendiri nggak sih seperti itu? Sebenarnya bisa. Dengan konsep yang ada, yang muncul, ya. Sebenarnya kan begini. Permasalahannya adalah sekarang teknologi berkembang, konsepnya udah muncul sebenarnya, ya. Hanya saja ketika kita tidak punya keinginan, kemauan dan pengetahuan, maka kita akan tertinggal oleh teknologi, ya. Padahal sumber informasinya udah banyak. Contoh Linux lah katakanlah. Mungkin untuk beberapa tahun yang lalu untuk belajar Linux itu kesulitan. Kenapa? Ya, zamannya Bapak nggak ada dulu, YouTube itu masih sulit, ya. Untuk mencari sumber informasi juga sulit, buku mahal. Nah, sekarang sumber informasinya terbuka, ya. Ketika kamu ingin belajar Linux, kamu tinggal ketik di YouTube perintah dasar itu, maka akan muncul beberapa referensi yang banyak, ya. Kamu sudah diberikan dasarnya tadi, perangkat daripada Linuxnya sendiri, ya. Tinggal kalian mengembangkan. Di samping di bangku sekolah Bapak akan ajarkan langkah-langkahnya, ya. Dan batasan-batasannya, ingat,
punya batasan. Itu yang paling penting di sekolah itu yang diajar batasan. Ya, karena contoh kalau kamu ingin belajar hacker, ya, tahu hacker apa? Tahu ini doang. Ya, apa itu hacker? Ya, iya yang kemarin. Apa yang kemarin? Ya, hacker. Menurut kamu hacker itu negatif apa positif? Kenapa dibilang positif? Karena dari tes Pak hasilnya positif, banyak dari swab. Ya, positif atau negatif? Hacker sendiri sebenarnya positif, karena hacker sendiri adalah salah satu bidang pengetahuan untuk menganalisis suatu sistem keamanan jaringan tertentu. Jadi dia mempelajari, menganalisis suatu sistem untuk dilihat di mana ada kekosongan, ya, ada kebobrokan, itu dipelajari untuk diperbaiki sistem itu supaya tidak terjadi kebocoran. Itu hacker, dia seorang analis mempelajari itu. Yang jahatnya itu adalah cracker. Ya, cracker enak disebut cracker. Ya. Tapi memang crackernya cracker jahat. Ya. Cracker itu, nah dia karena dia punya ilmu tadi, ya, ilmunya udah bagus kan? Ya, karena punya ilmu tadi, dia salah gunakan untuk merusak sistem tadi. Dan kalau dia ada celah ini, maka dia memanfaatkan celah tadi. Maka dia buat yang namanya cracker. Ya, contoh, ya kalau kamu di Windows itu kan berbayar. Kamu mau install apa nih? Aplikasi apa? Ya, jumlahnya yang kayak ini, yang tadi itu berbayar. Ya, atau aplikasi apa nih? Photoshop itu bayar. Ya, dan harganya lumayan. Ya. Nah, ketika kita menjadi seorang analis, maka akan dipelajari oleh dia untuk mempelajari sistem aplikasi tersebut. Ya, karena di dalam operasi aplikasi itu ada yang namanya struktur pembentuknya. Nah, dia pelajari ada celah nggak? Nah, dia temukan ada celah, maka dia ambil celah itu untuk dia bisa masuk ke dalam sistem aplikasi itu sehingga bisa dia pakai. Kalau kita nggak beli lisensi, kita nggak bisa pakai aplikasi. Pernah nyoba nggak? Kamu bisa sistem aplikasi, cuma kamu nggak bisa, kamu bisa di perangkat kamu. Nah, karena kamu harus beli dulu. Ya pernah kan? Nah, kamu harus beli dulu. Nah, cracker itu dia mempelajari sistem itu untuk dilihat sisi mana yang bisa dia tembus untuk aplikasi itu dia bisa pakai. Setelah dia bisa pakai, akhirnya dia menjadi apa? Ya menjadi bisnis lagi nanti, akhirnya dia jual. Ya, maka ini sebagai batasan kalian ketika kalian menggunakan aplikasi, kita download aplikasi misalkan Photoshop plus cracker, ada plus cracker. Nah itu nggak boleh karena itu namanya ilegal. Oke, jadi itu batasannya. Oke, paham sampai situ? Ya, batasan cukup untuk dasarnya. Sekarang silakan kalian kerjakan dulu. Silakan berkelompok untuk berdiskusi terkait materi. Silakan ditulis dulu di kertas yang tadi, ya, dengan perintah dasar yang ada. Kamu bisa Google, ya, ya, dengan Google. Atau tadi ada materi beberapa yang Bapak sudah jabarkan. Sebenarnya itu sudah mewakili masalah yang ada di LKPN tadi. Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, oke, oke, boleh bicara. Ya, perkenalkan silakan kelompoknya masing-masing. Ini di sini satu, sini satu, sini satu. Terus ini di sini.
Kalau nggak di kelompok aja. Ya, kelompoknya harus gabung karena beberapa siswa nggak hadir. Ya, gabung aja. Oke, nanti hasilnya kamu tuangkan di PowerPoint. Setelah selesai nanti kita presentasikan. Apa? Ada pengen apa? Wah. Dari siswa nggak usah langsung dari web pindah ke siswa, dari web pindah ke siswa ya. Kenapa? Oke, contoh kamu nomor 2 kan ini bikin directory Edoy. Ketika kamu baru masuk sebagai role, maka ini lapangan kayak gini dan dia posisinya ada di home di sini berarti home. Nah, ya. Nah, sedangkan kamu dari Edoy posisinya ada di D. Otomatis sebelum kamu bikinnya dari kamu harus masuk ke sini dulu. CD slash D. Oke, maka posisinya juga sekarang menjadi D. Nah, baru ini directory nkb spasi Edo. nkb spasi nkb spasi Edo. Nah, ini bikin directory sekarang nomor 3 membuat file jadi file. Proses itu ada di mana? Di dalam Edo kita. Silakan aku masih. Terakhir dengan tidak kan? Terus kalau kamu clear, saya tidak. Tapi kamu sudah jadi kamu harus buka dulu ke kamu baru di dalam Edo ini file namanya. Ini kalau kita Edo ini MK tol spasi jadi sekarang ini sama langkah-langkahnya kayak gitu. Enggak usah langsung aja. Sekarang mau nanya nomor berapa? Ini nomor 3 kan? Sekarang nomor 4. Nomor apa? Copy file Jennifer. Nah kalau ini bisa langsung di Edoy kamu bisa langsung mengkopikan ke teks. Ya perintahnya adalah cp spasi nama directory awalnya apa? Edoy ya spasi nama filenya apa? Jennifer slash tag. Oke lanjut. Oke ada yang sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Oke dulu. Kita menghemat waktu. Saya tutup satu kelompok aja yang presentasi untuk melihat gambarannya. Ya. Kelompoknya siapa tadi yang bilang? Sri ya? Sri ya, maju Sri. Ya, ya, yang satu orang yang ini yang
Ya, Rani, yang slide. Ya, silakan. Oke, satu orang presentasi ya. Mana file? Oke, tekan F5 ya. Oke, yang lain sambil ya, sambil mengerjakan, sambil memperhatikan hasil kerjaan dari kelompoknya Sri Ayu tentang menganalisis bagian tadi, ya, permasalahan tadi. F5 aja, F5. Tekan F5. Tekan F5, F5. Terakhir F5. Ya. Oke, udah. Kamu sudah pakai mouse. Gitu. Oke, kalau disuruh pegang nanti aku bantu. Ya, ya, ya. Oke, yang lain perhatikan untuk presentasi dari tadi. Ya, oke, lanjut. Ya, diperhatikan untuk kelompoknya Sri Ayu akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ya, silakan mulai. Dari anggota Sri Rahayu, Salesya, Musdalifah, Rami, dan Haulisa. Analisis hardware dan software. Soalnya adalah bagaimana cara membuat directory Edoy, kemudian membuat file Jennifer, terus mengcopy file Jennifer ke bagian yang di sini, lalu membuat directory Aceh, selanjutnya membuat file Edward dan dipindahkan ke file Edward dari yang ke-6 ke 7, kemudian dirubah menjadi power. Analisis struktur directory Linux. Untuk nomor 2 itu membuat directory Edoy. Pada subdirectory Edoy, sintaknya adalah pindahkan directory, kemudian membuat directory Edoy. Untuk nomor 3 adalah membuat file Jennifer. Pada subdirectory Edoy, sintaknya adalah pindah directory, kemudian membuat directory Toys Jennifer. Untuk nomor 4 adalah mengcopy file Jennifer pada subdirectory Edoy ke directory temp. Sintaknya adalah cp Jennifer plus temp. Untuk nomor 5 adalah membuat directory Aceh pada subdirectory siswa. Sintaknya adalah pindah directory cd sales home siswa, membuat directory MacDir Aceh. Next. Untuk nomor 6 adalah membuat file yang bernama Edward pada subdirectory Aceh. Sintaknya adalah pindah directory, kemudian cd self home self Aceh, membuat directory perintahnya touch Edward. Lanjut, untuk nomor 7 adalah membuat file Edward, memindahkan file yang bernama Edward pada directory Aceh. Sintaknya adalah dengan perintah mv Edward sales smk ksa. Terima kasih. Oke, sebelum kira-kira ada yang mau didiskusikan dari kelompok yang lain dengan kelompok Sri Rahayu?
terkait hasil jawabannya. Baik, baik, terima kasih atas ya, kita berikan peluang siapa yang mana ya, ya. Oke, silakan nanti dilanjutkan lagi ya, sambil pelajaran lagi untuk pekerjaan KPD-nya. Artinya perlu kalian gali lagi untuk pekerjaannya ya. Oke, selanjutnya kita evaluasi dulu sebelum untuk pelajaran. Silakan siapkan dulu KPD. Ya, duduk dulu di posisi awal. Ya, duduknya kalau di posisi awal. Kita akan melakukan evaluasi penilaian sejauh mana kalian tadi menangkap informasi terkait perintah dasar Linux. Ya. Hanya 4 soal, nggak banyak ya, tetapi butuh pencermatan dan ketelitian. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita coba untuk evaluasi ya, yang kalian sudah lalui beberapa menit sebelumnya ya. Sejauh mana kalian bisa menerima informasi yang sudah Bapak sampaikan ya, untuk dievaluasi ya, supaya Bapak bisa mengetahui sejauh mana kamu sudah mencapai kompetensi pengetahuannya ya. Jadi untuk bahan koreksi Bapak pun Bapak perlu menilai. Oke. Orang ini ya di grup. Oke, sudah Bapak bagikan sekarang ini kodenya. Silakan diklik linknya. Ya, Sipa sudah masuk. Oke, baru Sipa yang masuk. Pasang 730, 730. Bisa? Ya? Tertarik katanya. Ya?
Ya, mulai ya. Ya. Oh, saya sama banyak. Mulai. Ya, mulai. Go. Ya. 770 307. 770 730 730. Ini tidak masuk. Ya. Masuk aja. Pada itu masuk. 730 730. Iya. Iya, siswa. Oh, sekolah ya, sekolah. Udah? Ya, ada. Di back dulu, back dulu. Back dulu, kembali lagi. Diklik lagi. Udah, yang baik. Udah. Ya. Tahu. Udah, cukup. 11. Baik. Udah? Oke ya, sudah dulu ya. Kita coba. Oke, sampai dulu yang lain masuk. Oke, mulai ya. Oke, ini dua waktu 1 menit 1 soal.
Ya, dilihat posisi di atas, betul semua. Ya. Harusnya betul tiga, tiga betul dua. Ya, betul. Nanti belum dikerjain. Mana? Oke. Enggak lagi ya, memang lagi kepengen mati ya. Oke, tapi sudah selesai. Oke. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk evaluasi. Kita akhiri untuk evaluasi. Oke, artinya begini. Dari evaluasi ini Bapak lihat, walaupun hanya beberapa menit yang lalu kita belajar, artinya ada beberapa materi yang sudah nyampe di kalian. Ya. Kalau ini ditingkatkan terus proses belajarnya seperti ini, artinya kalian ke depannya mungkin akan lebih baik lagi nanti dalam proses belajarnya. Ya. Jadi proses belajarnya harus ditingkatkan lagi. Artinya yang sudah baik seperti ini nanti ke depannya harus lebih baik lagi. Ya. Motivasinya harus ditingkatkan lagi, jangan malas-malasan, jangan tidak fokus, harus fokus. Ya. Sikapnya juga harus diperbaiki. Ya, itu bagian dari evaluasi. Baik, sekarang sebagai penutup, kesimpulan dari yang Bapak sudah sampaikan tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Eka, silakan Kak. Oke, baik. Kesimpulannya menurut Eka adalah untuk kita bisa mengolah directory Linux adalah kita harus mempelajari yang namanya perintah dasar Linux. Yang dimana perintah dasar Linux itu bersifat cache sensitive. Oke, ada lagi? Ya, Diana. Oke, baik. Jadi kesimpulan directory Linux itu sendiri berbeda dengan Windows-nya, di mana di Linux itu terbacanya sebagai FAS atau File Hierarchy System, satu dengan yang lainnya saling terpisah. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan dan Bapak rasa sudah cukup baik proses hari ini. Ya, untuk kedepannya kita akan lagi, dan materi berikutnya adalah tentang setting IP address atau jaringan menggunakan Linux, ya, dan hak akses di dalam Linux. Nah, ini bagian yang penting nanti, bagaimana hak akses dalam Linux
ketika orang lain ingin mengambil data dari direktori kita, maka kita tidak memberikan hak akses. Ya, oke. Sebelum kita pulang, silakan duduk yang rapi dulu. Oke, duduk yang rapi dulu. Terus sampahnya yang ada di sekitar kalian ketika pulang, ya kalian bawa keluar, dan solusinya ketika keluar kalian dorong lagi ke dalam meja. Oke, baik, silakan disiapkan ya ketua kelas ya, lihat kondisi temannya bagaimana sikap siap sebelum kamu berdoa. Ya, temannya sudah siap belum? Mulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bisa menyalakan ruangan ini dan langsung pulang ke rumah masing-masing selamat sampai tujuan ya. Dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Kursinya di bawah belakang. Jadi rekamannya ya. Mau bapak langsung itu kopi itu. Mana saya siapa? Sini dulu. Mau langsung bapak ke sini. Bapak beliau langsung. Ya, hati-hati.